Halo traders, di dunia trading forex, kita sering mendengar istilah trading for living. Sebenarnya bagaimana sih itu? Dr. Alexander Elder sudah membahas tentang trading for living ini. Tapi bagaimanakah sudut pandang trading for living ini dari seorang profesional trader yang menjalani trading ini? Nah, saat ini saya sudah mengundang Bapak Tommy untuk menjelaskan atau dari sudut pandang trader di sini. Oke, Pak Tommy, halo, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Heru? Baik, terima kasih Pak Tommy sudah hadir pagi ini untuk ya kita diskusilah tentang topik yang sangat viral ya di dunia forex di kalangan anak muda saat ini. Nah, Pak Tommy, gimana sih sebenarnya istilah dari trading for living itu yang booming di kalangan anak muda saat ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Heru. Ya. Kalau trading for living sendiri, ya diambil dari arti kata atau harafiahnya adalah trading, tapi trading bukan dari bahasa Inggris trade atau bertransaksi Oke. secara tukar jual beli barang, tapi trading online di Mm-mm. financial industry. Jadi ya trading di forex market Mm-mm. untuk hidup. Jadi bisa bisa partially atau sebagian, jadi trading untuk pendapatannya harusnya di atas 50% ya, Mm-mm. 60, 70, 80% didapat dari trading, atau juga bisa full Mm-mm. trading for living seperti yang Tommy lakukan. Oh, Pak Tommy sudah melakukannya. Ya 100% income-nya dari trading Wah, mantap aja. kalau gitu ya. Luar biasa Pak Tommy. Tentunya ini semakin membuat penasaran ya bagi yang mendengarkan. Itu sejak kapan sebenarnya Pak Tommy sudah memulai ini? Sejak terakhir resign dari pekerjaan. Mm-mm, Jadi mm-mm. mulai dari tahun 2018 2018 sampai hari ini ya masih ya. sampai hari ini. Nice. Oke, terus sebenarnya gimana ya awalnya untuk menjadi trader for living ini atau apa yang menginspirasi Pak Tommy untuk ya mengambil jalan bahwa trading ini menjadi sebuah pilihan di dalam hidup Pak Tommy untuk bahkan bisa memberikan suatu eh, ya living cost buat Bapak ya berarti ya Iya. seperti itu. Kalau awalnya seperti ini, di pekerjaan yang dulu, Tommy mendapat income yang cukup stable, Mm-mm. juga banyak sekali tabungan yang didapat. Sehingga pada tahun waktu itu 2014, 15, 16, 17, eee, beberapa kali ke luar negeri, tapi Oh cuman sebagai liburan aja. ya, Nah, tapi kan karena anak muda nih caranya backpacking, nah backpackeran ya. biasanya, jadi bisa hemat, cuman kurang dari 5 juta sudah tiket pesawat ke Mm, satu negara. mm, Nah, aku pikir kalau misalkan ternyata pergi sebentar-sebentar mungkin kurang ya. mm, mm, Aku kepengen untuk 1 tahun berangkat, lalu istilahnya ke suatu negara tersebut dan menikmati banyak hal. mm, Nah, di negara-negara tersebut juga banyak tempat-tempat yang ingin didatangi, kayak misalkan di Singapura, di Hong Kong kan mm. ada kantor berita yang kita lihat nih di Ya ya. website seperti Heeh. CNN, CNBC, Ya. Bloomberg. Nah, tahun 2018 Tommy resign, Mm, lalu melakukan perjalanan 1 tahun, dan aku pikir 1 tahun kalau menghabiskan uang tabungan aja, tapi nggak ada income, mm, berarti kan mm. sayang. Aku harus tetap bisa trading nih. Jadi mau nggak mau dipaksakan, ya itu, jadi trading for living walaupun waktu itu pengeluaran masih lebih besar daripada pendapatan. Pendapatan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nice ya. Jadi ceritanya memang inspirasinya dari eh, ingin keliling-keliling ke Yes, negara gitu ya. Pertama iya, untuk holiday, tapi kok ternyata muncul perasaan, oh, duh, ini kita berarti hanya mengspendingkan uang kita saja tanpa ada incoming dari situ ya. yes, Akhirnya dapat inspirasi untuk itu ya. Jadi dari trading bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan uang yang digunakan untuk holiday tadi ya, seperti itu betul. ya. Oke. Nah, Pak, gini, tadi kan disebut juga bahwa waktu keliling Asia jadi digital nomad itu. Itu bisa dijelaskan Pak perbedaannya digital nomad itu gimana Nah, Pak?
Itu dua hal yang berbeda. Kalau di luar negeri mungkin orang-orang udah paham bedanya. Jadi Mhm, trading for living ya mendapatkan uang dari trading untuk hidup, mhm, sedangkan digital nomad, nah apalagi kan kita di Bali saat ini. mhm, mhm. Digital nomad, digital itu ya tanpa adanya batas jarak, ruang, dan waktu. Yes, Sedangkan yes, yes. nomaden itu berpindah-pindah. Mhm, Nah, intinya bekerja dengan cara online atau working remotely tapi berpindah-pindah tetap bisa melanjutkan hidup. Waktu itu Tommy ke luar negeri, ada teman yang ngomong kalau gitu kamu bukan trading for living, mhm. kamu digital nomad karena kamu berpindah-pindah. Oh, berarti ini ada suatu istilah yang Yang baru ya berbeda. kayak gitu. Mhm. Sambil Tommy campur-campurin sendiri trading for living sama digital nomad. Oh, aku berarti trader nomad ya. Oh, istilah yang digabung-gabungkan ya. Istilahnya apa? Cucok logi jadinya ya. Iya, Ini menarik. Tapi gini, memang akhirnya ketemu ya bahwa ada perbedaan ya antara trading for living dengan digital nomad tadi. Setelah menurut pendapatnya Pak Tommy sendiri, kalau trading for living ya income-nya harus dari trading. trading for living, Income-nya harus income-nya harus dari dari trading. trading. Tapi kalau misalkan digital nomad Di- bisa juga jadi web designer, programmer, Mm-mm, atau online dropshipper, mm-mm, reseller dan sebagainya. Tapi mm-mm, mereka punya privilege untuk tidak menetap di suatu kota atau suatu negara. mm-mm, Mereka mm-mm, bisa berpindah-pindah, tapi mm-mm. tetap bisa menikmati hidup seperti Oke. itu. Ya, sebenarnya benang merahnya tipis sekali ya antara Iya, digital nomad dengan trading for living. Menarik, ini ada istilah baru. Ya, jadi sobat trader kita tahu ya. Jadi ada perbedaan nih. Thank you Pak Tommy, kita dapatkan sebuah perbedaan jelas antara trading for living dengan digital nomad tadi Pak ya. betul. Itu menarik banget. Nah, digital nomad, trading for living kalau kita gabungkan itu sebenarnya Pak Tommy saya tuh jadi penasaran ini. Gimana sih sebenarnya atau apa aja yang dilakukan sama Pak Tommy? Rutinitas harian Pak Tommy itu gimana tuh? Sehingga nanti kita muncul label nih, trading for living atau digital nomad. Itu menarik tuh. Rutinitas hariannya Pak Tommy itu seperti apa? Kalau misalkan digital nomad kan mereka cenderung kayak Berpindah. bule-bule yang ada di Bali, Mm-mm, mm-mm, mereka ingin di Bali misalkan di Ubud, mm-mm, di Kuta, di pantai, lalu pindah lagi ke Kintamani dan sebagainya. Mereka goalnya adalah mengeksplor daerah atau kota tujuan, mengeksplor tempat wisata. Jadi ada mungkin pagi mereka di pantai, sampai siang sore, malamnya mereka ngerjain program lagi, Iya, coding lagi, atau iya. misalkan dibalik. Kalau misalkan pagi hari, misalkan Tommy trading dulu atau Mm-mm, setup dulu, mm-mm, mm-mm, lalu sore malamnya agak santai, mau jalan-jalan seperti mm-mm, itu. Jadi mm-mm. rutinitasnya sebenarnya nggak baku, ya ganti terus menyesuaikan, tapi intinya ada waktu untuk bekerja Mm-mm, yang itu tidak didefine dari mm-mm, bos kita, dari mm-mm, mm-mm, institusi, mm-mm. dari lingkungan, tapi kita yang set up sendiri waktu dan jam kerja kita. Wah, Seperti itu. oke, seperti itu gambarannya ya. Jadi makin kurius saya. Jadi berarti artinya rutinitas itu sudah di-setup sendiri oleh kita sendiri. Ya kalau kita tidak sesuai dengan setup kita berarti ya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dari itu ya. Jadi kan perlu sebuah disiplin ya. Yap. Nih sobat trader, jadi perlu diperhatikan nih bahwa semuanya dalam bentuk ada sebuah rencana jadinya. Ya Pak Tommy ya. Ada sebuah rencana kapan harus trading, kapan harus menikmati hidup. Jadi pengertiannya begini ya Pak Tommy, trading for living itu bukan just kita di depan screen terus setiap hari tanpa sosialisasi, tanpa kita mengentertain diri kita, atau kita bersosialisasi dengan teman-teman dan keluarga. Itu gimana menurut Pak Tommy? Eh, Sekarang untuk di istilah anak muda ada istilah lagi Apa itu? work life balance. Jadi Work-life balance. ada keseimbangan antara bekerja dan punyai kehidupan. Nah, Hmm, intinya kalau misalkan orang-orang yang baik bekerja biasa maupun trading, apapun bahasanya, hmm, mereka itu kadang terjebak dengan terlalu banyak memikirkan pekerjaan sehingga kehidupannya terbengkalai uh, atau nggak maksimum. Ada juga hmm, yang eh, mungkin pensiun atau uangnya banyak sekali, banyak kehidupan, tapi mungkin dia nggak bekerja sehingga lebih cepat pikun, memang pemikirannya pengaruh itu. kurang tajam. Nah, Uh, intinya kita harus membalanskan itu semua. Jadi intinya ya di trading for living atau digital nomad itu punya privilege lebih untuk
Kalau misalkan living-nya kurang, kita bisa tambahi Mhm. sesuka kita. Oke. Jadi poinnya adalah tetap menikmati hidup dong ya. Ya, Bagaimana kita membalance antara kita make money, kemudian kita make living, bener ya? ya betul. Antara itu ya, jadi ya balancing ini yang sebenarnya yang harus dibangun juga ya sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman trader di sini kita sudah sering mendengarkan bahwa kalau full time trader, bahwa kalau dia mengambil label living for trade living trading for living ini harus di depan chart dengan sebegitu banyaknya monitor. No, nggak begitu ya Pak Tommy menurut saya ya. Enggak, itu false belief yang Ya, mungkin ya, ya, ingin ya, dibangun oleh beberapa orang sampai ada 4, 5, 6 chart, lalu iya, juga ada iya, monitor utama. iya. Sebenarnya kan nggak seribet itu. Kalau memang kita bepergian ke suatu tempat, masa harus bawa 4, 5 monitor, laptop sendiri dan sebagainya. Enggak kok. Jadi intinya di satu monitor atau satu screen pun Mhm. kita bisa bagi menjadi mungkin 4, 5, 8 seperti Mhm, itu. mhm, Kita mhm. tetap bisa lihat, tetap bisa buat catatan notes di luar itu dan menjalankan plan kita tetap tetap bisa apa adanya. Oke. Seperti itu. Oke, nice, nice. Ya, jadi kita dapatkan sebuah ide baru lagi ya atau pencerahan ya Pak Tommy dari Pak Tommy tentang bagaimana kita menyikapi tentang trading for living, kemudian apa istilahnya digital nomad tadi ya. Ya. Everything must be on balance ya. Semuanya harus dalam situasi yang balance dan itu tergantung dari kita. Oke, kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi nih. Teman-teman pasti penasaran di sini bahwa eh, kita bicara teknisnya deh Pak Tommy, lebih dalam lagi. Teknisnya pada saat rutinitas sudah dibuat, kemudian balancing sudah dibuat, kita sedang menjalankannya. Sekarang saya masuk ke dalam teknis. Sebenarnya teknis apa? Gini, dari sisi ini dulu deh. Platform apa yang digunakan oleh Pak Tommy? Platform trading tentunya ya. Kemudian mengapa memilih platform tersebut? Tommy rasa platform yang umum dan banyak digunakan semua Hmm, orang saat ini namanya MetaTrader. MetaTrader. MetaTrader itu dibuat oleh MetaQuotes dan di Hmm, sana sudah banyak sekali alat bantu atau indikator dan hmm, banyak sekali yang bisa kita gunakan di dalamnya baik secara default hmm. atau advance kita buat lagi. Iya, Tapi iya. intinya MetaTrader itu ada dua, Hmm, MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. hmm, Beberapa apa istilahnya perusahaan atau broker pakai MetaTrader 4 dan hmm. 5 tapi buat Tommy sama aja, Sama keduanya aja ya. bisa dipakai. Ya. Oke, berarti sama aja ya Pak Tommy menggunakan satu platform trading yang umum ya, artinya dibanyak oleh para trader itu menggunakan platform trading MetaTrader 4 yang diproduk oleh MetaQuotes, Betul. MetaQuote Corp ya. Oke, dapat satu poin dari Pak Tommy ya, menggunakan MetaTrader 4 untuk tradingnya ya. Ya. Kemudian yang kedua instrumen Pak. Instrumen apa Pak? Kira-kira yang menjadi favorit Pak Tommy dalam trading Pak, di dalam tradingnya? Instrumen atau produk ya. Kalau Nah, instrumen atau produk itu yang Tommy banyak gunakan atau tradingkan adalah forex, foreign exchange atau mata uang. mata Karena uang, currency ya. foreign exchange atau currency itu kan banyak diperdagangkan di seluruh Ya, dunia. ya. Itu ada arus atau ada flow-nya yang kita Mm, bisa lihat mm, dan ada berita atau ekonomi yang berkesinambungan yang kita mm. bisa track recordnya seperti apa. Kayak Oh, misalkan kalau suatu negara itu dia bisa apa trade balance atau ekspor impornya surplus, mm, maka nanti akan ada di productivity negaranya bagus, mereka hire new people, unemployment-nya rendah, lalu hasilnya tinggi dan itu mm. secara kesinambungan kalau kita paham sangat mudah untuk mengerti arus flow-nya forex tersebut. Ya, berarti dengan instrumen apa sorry dengan apa yang kita ketahui tentang fundamental ekonomi lah istilahnya yang Ya, memicu pergerakan harga itu berujung kepada prospek ekonomi satu negara apa GDP ya yang sering kita ya dengar ya betul. itu sehingga kita bisa tahu arah tingkat inflasi bagaimana, keputusan bank sentral harus bagaimana, nanti kita bisa tahu ya itu flow-nya akhirnya kita tahu bahwa kita di ujungnya akan
buy atau sell gitu ya Pak ya? Betul, betul. Oke, jadi Pak Tommy lebih memilih untuk di currency ya Pak. Kenapa nggak komoditas ataupun stok Pak? Oh, itu juga, tapi, porsinya mungkin lebih kecil Oh, karena oke. stok atau komoditas kan cenderung lebih berdiri sendiri. Kalau Yes, misalkan benar benar. komoditas, selalu di harganya baik, emas atau Mhm, minyak mhm, atau perak kan berdasarkan USD. mhm, Tapi USD-nya ini walaupun kuat atau lemah, mhm. tidak selalu berkorelasi positif untuk harga, Komoditas dan komoditas, karena sahamnya. bisa memang supply and demand yang kita juga nggak bisa lacak Ya, ya, senantiasa. apalagi minyak mentah dunia ya, Iya, komoditas minyak mentah dunia. Oke, nice. Jadi reason why-nya kita dapat nih, Pak Tommy memilih instrumen yang diperdagangkan itu adalah currency ya, currency yes. pair terutama dalam hal ini yang lebih mudah kita melihatnya dari sisi ada apakah dengan US dollar ya, pengertiannya Yes. gitu. Nice. Oke, selanjutnya Pak, nggak apa-apa ya, saya tanya lebih lanjut lagi, ini kepo Pak nih. Eh, Bagaimana atau alat apa aja yang digunakan untuk menganalisis pasar oleh Pak Tommy ini? Alat bantu apa? Indikator ya mungkin ya? Indikator Oh, apa yang bisa. digunakan oleh Pak Tommy? Kalau yang satu kan yang Pak Heru bilang tadi fundamental, itu ada di Oke. website-website tertentu, Mhm, tapi di technical atau chart atau mhm, screen juga ada alat bantu yang kita pakai. Kalau Tommy cuma pakai satu mhm, aja, mhm. namanya regresi. Regresi. Ya, regresi. Regresi. Indikator itu Pak, berupa indikator. Ya, ini indikator yang sederhana. Bahkan Mhm, kalau misalkan teman-teman di mungkin SMA atau kuliah ada mata pelajaran regresi, itu cuman cara mengambil data lah dari sampel, mhm, dan itu Tommy pakai biasanya hanya untuk menentukan arah market, mhm, mhm, mhm. mau uptrend atau downtrend atau mungkin ranging atau sideways seperti itu aja. Regresi, indikator regresi ya. Terus Ya, Pak Tommy, kan tentunya nggak semua teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga mengerti ya tentang regresi. Pak Tommy bagaimana menjelaskan itu ke teman-teman kira-kira? eee, Mungkin ada kelas tersendiri atau mungkin ada channel khusus atau mungkin ada waktu untuk menyampaikan dalam sebuah seminar itu Pak Tommy bagaimana eee caranya itu? Kalau di online atau sosial media nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau misalkan teman-teman mau karena Tommy di Bali dan juga, teman-teman bisa mampir ke kantor Monex Denpasar untuk kita bahas sedikit-sedikit terkait regresi. Mhm, mhm. Regresi sebenarnya yang Tommy bilang tadi adalah cara mengambil atau ekstrak data Ekstrak. dari market, terus kita untuk melihat, direction market ke depan. Jadi sebenarnya juga nggak terlalu susah kalau teman-teman mau tahu, boleh datang kita Boleh datang ya. ngobrol-ngobrol langsung. Tuh, teman-teman, sobat trader semua, jadi kita bisa jumpa dengan Pak Tommy karena Pak Tommy nggak pakai sosmed ya. Pakai, tapi Pakai nggak digunakan oh, untuk, share lebih terkait khusus ya, soalnya harus lebih diajarkan lebih ini ya, lebih iya, khusus ya gitu. Nah, teman-teman di sini menarik ya, terutama bagi yang berada di Bali ini, teman-teman bisa hadir ke Monex Denpasar ya, Jalan Teguh Umar 188 untuk bisa buat appointment dengan Pak Tommy untuk penjelasan tentang apa indicator regression. Ada juga regression on masterclass ya. iya. Itu gimana itu? Kalau regresi masterclass, sebenarnya itu untuk orang yang ingin tahu lebih dalam. Jadi, Oke, oke. Monex Denpasar punya kelas online, yaitu mempelajari regresi-regresi dasar. Jadi untuk mengetahui direction jangka panjang, tapi juga ada yang cukup dalam, namanya regression masterclass, itu Mhm, mhm, untuk tahu, bisa nggak cuman 1 hari, tapi 1 minggu, nggak cuman satu pair seperti euro saja, tapi mhm, bisa kombinasi euro dengan, dolar, mhm, pound mhm, dengan yen, mhm, jadi mhm. lebih banyak dan lebih kaya. Untuk teman-teman yang sudah sering atau familiar trading, teman-teman bisa mendapat hal yang baru dan lebih dalam bersama, regresi masterclass itu. Nice, nice. Mungkin ada pertanyaan ini. Eh, Kapan kira-kira Pak schedule di Monex Pasar kapan Pak nanti? Diadakan setiap tengah bulan, mau minggu kedua atau minggu ketiga nanti teman-teman bisa,
tanya atau bisa mampir ke Monek Denpasar, tapi intinya karena bulan ini udah selesai, Mm-mm. kita adakan bulan depan di bulan Oktober ya. Bulan Bulan Oktober. Oktober, Mm-mm. November, dan Mm-mm. seterusnya. Mm-mm. Silakan yang mau datang, free apa berbayar, Pak? Ya untuk yang ini bisa datang free. Tuh, kabar bagusnya lagi free. Nanti kalau sudah tahu, sudah menyukai dan mencintai untuk belajar itu kan ya kita harus investasi sesuatu ya Pak ya. Jadi Ya. kita jangan berharap gratis terus lah. Oke Pak, nice. Di sini terus regression itu adalah alat bantu. Alat bantu untuk mengekstrak data sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan kita mau apa dengan trading kita terhadap aset atau instrumen yang diperdagangkan. Dalam hal ini misalkan currency. Tentunya kan sini mengandung dua hal yang harus dijelaskan lagi oleh Pak Tommy ya. Di sini ada bagaimana dengan segitu banyaknya aset yang memberikan sebuah peluang terhadap modal yang kita miliki. Jadi memanage resiko ini, kemudian memanage uang kita. Dalam hal ini mungkin bahasa umumnya adalah risk management dan money managementnya itu Pak Tommy gimana itu Pak Tommy? Karena kan nggak cuma satu, ada yang one hit one stop satu. Kemudian ini kan berpotensi kan karena indikator regression itu bisa memberikan sebuah potensial yang sangat banyak dari beberapa aset yang memiliki sebuah opportunity ya, memiliki peluang. Itu gimana Pak? Kan masa kita beli semua tuh modal kita cuma seberapa tuh ada nggak hitung-hitungannya Pak? Jadi gini, sebenarnya cukup dalam, tapi Tommy jabarkan singkat aja. Oke. Yang kita transaksikan sebenarnya nggak perlu semua pair atau currency yang ada di dunia ini. Mm-mm. Cukup 8 yang paling utama major, seperti Aussie, Canadian, Swiss franc, Euro, Pound sterling, US dollar, Yen, sama New Zealand. New Zealand. Jadi kombinasi dari 8 mata uang utama ini akan menghasilkan 28 kombinasi. Ya. Nah, tentunya kita nggak akan transaksikan semua, tapi kalaupun teman-teman mau transaksikan semua, kita bisa hitung di awal. Jadi pergerakan harian berapa, dikali misalkan dengan 28, atau teman-teman mungkin pilih 10 saja. Dari 10 itu kita hitung semua, dan kita bisa hitung maksimal dalam satu hari transaksi, misalkan kerugian maksimal 5%, misalkan aja. Jadi kita bisa hitung dari awal, bahkan sebelum teman-teman bertransaksi. Jadi untuk money managementnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di kelas. Nah, kan luar biasa ya. Jadi di kelas itu juga akan dijelaskan tentang pertanyaan berikutnya nih ya. So, alat bantu sudah ada, instrumen sudah tersedia. Masa kita mau tradingkan semua? Kan pasti semuanya harus ada rasio penggunaannya ya. Ya. Baik resiko dan bagaimana kita menggunakan modal kita. Money management ya lebih ke arah sana. Nah, itu ya silakan hadir ya, ketemu ya. Karena dijelaskan, dikupas tuntas pada saat seminar itu ya. Ya. Oke, kemudian lanjut ya Pak. Kita bicara soal aset yang diperdagangkan, alat bantu, kemudian risk management kita sudah punya, money management kita sudah siapkan juga, kemudian strategi atau style trading yang cocok untuk trading for living Pak. Sebenarnya gimana Pak Tommy? Strategi. Ya, strategi atau style kita di trading. Jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, Pak? Biasanya seperti itu. Sebenarnya trading for living kan diasumsikan dengan punya waktu lebih luang. Kalaupun nggak lebih luang, lebih fleksibel. Tapi kefleksibelan itu sebenarnya kita nanti akan bentrok atau tabrakan dengan semakin kita sering melihat screen, semakin sering melihat market, nanti hatinya tergoda ya. Iya, hatinya jadi bias. Lalu pengambilan keputusan juga kadang-kali nggak netral lagi. Lalu juga kalau sering melihat layar, less apa istilahnya ya, diusahakan lebih less fatigue, jadi less screen time, nggak terlalu sering lihat. Jadi sebenarnya paling cepat kita melihat layar atau market cuman 1 kali lah sehari atau maksimal 2 kali. Nah, nanti Tommy akan teman-teman kuat nggak 1 kali saja melihat screen? Pak Tommy bisa loh. Dan itu memang kuncinya ya. Iya, jadi intinya dengan teman-teman melihat mungkin hanya 1 atau 2 kali 10-15 menit, itu malah membantu teman-teman untuk less fatigue, tidak terlalu lelah, less screen time juga intinya.
tidak trap into psikologi yang salah. Itu malah membantu, Pak. Ya, benar benar benar. Hanya satu kata, Pak, kalau kita sering melihat di screen. Akan keluar rasa apa, Pak? Yang paling bahaya ini adalah rasa iseng, Pak. Hari ini saya belum trading, iseng saya masuk dulu deh gitu. Nggak gitu ya. Semuanya buy on plan ya. Buy on plan kemudian sudah dianalisis dengan bagus, ya itu baru bisa dijalankan. Oke. Cukup lama kita sudah ngobrol nih. Dikit lagi ya Pak, saya bahas ya. Gini, sebagai penutup deh, kita bicara soal pernah ada masalah nggak Pak terkait konektivitas peralatan, beda zona waktu dan sebagainya. Mungkin kendala-kendala apa yang muncul saat Bapak trading seperti ini? Pernah Pak, jawabannya. Pernah trading? Pernah, karena gini, Tommy awalnya dari kota kecil di Jawa Timur, yang dimana konektivitasnya karena di desa ya kurang. Tommy berharap dengan pindah ke Bali, jadi vibes-nya lebih enak, konektivitasnya lebih bagus, tapi ternyata di Indonesia ini, di Asia Tenggara, mereka konektivitas nomor 10, jadi terburuk. Jadi kalau misalkan di Singapura kalau tidak salah itu 250 Mbps. 250 Mbps per second ya. Kalau yang nomor 2 lupa apa, Thailand atau Malaysia atau sebagainya, Indonesia di nomor 10 dengan hanya 25 Mbps. Jadi Indonesia hanya 1/10-nya Singapura. Jadi seringkali itu kan average ya. Seringkali di suatu kota atau layanan suatu jaringan sering down dan itu cukup mengganggu. Solusinya gimana Pak kalau menghadapi kendala seperti itu? Sebenarnya karena Tommy nggak sering-sering melihat market, hanya 1-2 kali. Kalaupun ternyata misalkan sekarang nggak bisa, 30 menit lagi harusnya sudah recover dan bisa. Makanya semakin jarang kita masuk market, selain masalah teknis, juga masalah psikologis yang terselesaikan. Bagaimana kalau solusi terbaik itu adalah membiasakan atau membuat habit kita ya, setiap kita open position langsung include juga kita langsung pasang stop loss. Betul. Ya. Manajemen resikonya seperti itu. Iya, jadi kita langsung pasang stop loss. Even itu terjadi sesuatu, kita sudah tercover lah dan sudah sesuai rencana ya Pak ya. Yes. Berarti stop loss juga bisa jadi alat bantu yang cukup vital menghadapi kendala-kendala masalah konektivitas, kemudian beda zona waktu ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya. Nice, oke. Target spesifik Pak, target dari pendapatan Pak Tommy. Pak Tommy sendiri memiliki target nggak kira-kira dalam 1 bulan berapa persen, kemudian dalam jangka waktu apa untuk melakukan review bahwa ini sudah nice, ini sistem sudah berjalan bagus, atau secara psikologis kita semakin growth, semakin mature dalam trading kita, karena kan dari sisi mentality ya. Itu gimana? Ada nggak seperti itu? Ada. Kalau dari target sebenarnya jangan pernah define target itu dalam waktu yang kecil, dalam hanya 1 hari, 1 minggu, bahkan kalau dari Tommy nggak dalam 1 bulan, karena 1 bulan kan hanya 20 hari, 22 hari. 20 lah ya, let's say rata-rata ya, 20 kan hari. Tidak menghitung Sabtu Minggu. Kalau misalkan ternyata ada hari-hari tertentu kalah, maka kan hari berikutnya ingin membalas atau mengejar. Kalau Tommy awalnya supaya ringan, define-nya adalah ingin profit 100% dalam 1 tahun. Ingin profit 100% dalam 1 tahun. Berarti kalau dibagi 12 bulan, jatuhnya adalah 8, sekian persen 1 bulan. Atau kalau misalkan ada 52 minggu, 8% kali 52 minggu, kan jatuhnya adalah 104%. Ya kurang lebih 100%. Jadi intinya hanya dengan mendapat 8% 1 bulan, teman-teman misalkan punya uang katakan 100 juta, di tahun depan, awal tahun depan bisa jadi 200 juta. Sebenarnya itu aja udah angka yang bagus sekali untuk bisa kita kejar atau kita capai. Sobat trader, trading bukan masalah lari sprint ya. Yes. Lari maraton. Artinya even 1 bulan pun tidak ya Pak ya. Even 1 bulan tidak. Langsung tracking untuk 1 tahun ya Pak ya, membuat sebuah target 1 tahun yang dimana di split menjadi 12 bulan. Sehingga kalau itu mau menghitung rata-rata, jadi target rata-rata
dari Pak Tommy sendiri 8, sekian persen lah ya kita bisa dapat. Wow, Ya. nice itu Pak. Jadi ya seperti itu memang buy on plan semua ya Pak ya. Yes, betul. Ya karena ini memang bisnis kita ya, Iya. income kita ya. Jadi memang semuanya harus dipersiapkan. Oke, itu ide bagus dari Pak Tommy. Kemudian itu merupakan sebuah habit yang bagus dan bertahun-tahun ya 2017, 2008, 2018. 2018 teman-teman itu menarik banget dan bisa survive sampai hari ini. Bahkan Pak Tommy ini bisa memberikan suatu informasi tentang indikator apa atau bagaimana harus trading, membuat sebuah rencana, bahkan trading for living pun bisa dikupas tuntas lagi oleh Pak Tommy. Ini menarik banget ya. Luar biasa. Jadi kita tidak seputar hari ini kita tidak seputar hanya trading for living, tapi fenomena trading for living itu secara luas ya. Outside the box-nya bisa kita dapatkan dari Pak Tommy. Thank you banget Pak untuk informasinya ini. Kemudian gini Pak, pengalaman ini yang paling seru, yang paling banyak dipertanyakan juga ya. Pengalaman tentang mendapatkan keuntungan, mendapatkan suatu kerugian yang paling signifikan, kemudian apa yang Pak Tommy lakukan? Bagaimana solusinya juga untuk menstabilkan emosi di tengah situasi yang tidak enak? Bahkan kalau mungkin dalam situasi yang enak juga bisa membuat sesuatu malapetaka ya buat kita ya? Oh iya, betul. Ya, oke. Berarti Gimana Pak Tommy? membahas nggak enaknya dulu. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai plan, jadi dulu sebelum punya plan, misalkan nih, bukan misalkan ini kejadian nyata. Iya. Tommy punya modal senilai $10.000. $10.000 karena bertransaksi beberapa kali kalah terus-menerus. Ada kalanya kan kita mengalami tidak hanya bad days tapi bad weeks atau ya rugi terus sampai intinya $10.000 jadi $5.000. Nah, kalau misalkan teman-teman hitung $10.000 jadi $5.000 itu kan kerugiannya 50%. Nah, dibilang habis enggak, margin call enggak, masih jauh juga. Ya. Tapi masalahnya kalau misalkan dari $5.000 itu ingin kembali ke $10.000 itu bukan kalau turun 50%, kalau naik bukan 50%. Oh. Kalau $5.000 naik 50% berarti kan hanya ke 7.500. Berarti kalau misalkan teman-teman nggak pakai money management yang oke, teman-teman rugi 50%, teman-teman harus untung 100% untuk hanya kembali ke titik awal atau kembali ke break even point. Yeah. Jadi intinya kalau dibilang pengalaman-pengalaman yang buruk, Tommy pernah rugi bahkan di atas 50%, seperti 60%. Berarti harus trading dengan baik, dengan sistem, dengan sangat hati-hati, dan itu mengejar lebih dari 100% hanya untuk kembali, yaitu consume energi, consume waktu, seperti itu. Mental, psikologis juga terganggu juga ya Pak ya. Solusinya? Mengatasi ketidakstabilan saat kita menerima hal yang nggak enak itu apa yang Pak Tommy lakukan? Dengar musik kah? Atau nonton film kah? Atau itu lebih kan banyak bersosialisasi? Solusi jangka pendek atau solusi singkat. Sebenarnya bagaimana supaya nggak jatuh ke dalam situasi itu? Nice. Saya tahu idenya. Oke. Jadi before that happen, we prefer untuk menyiapkan sesuatu. Yes. Ini dia. Intinya bagaimana teman-teman supaya tidak jatuh dalam situasi itu? Ya, jawabannya ini mungkin sederhana. Do not put yourself into that situation. Ya, benar. Ya itu tadi ya, direncanakan penggunaan modalnya Bang ya. Memang penting banget ya. Yes. Jadi Pak Tommy nggak punya jawaban bagaimana saat itu terjadi, solusi jangka pendeknya apa yang Pak Tommy lakukan, gitu kan? Pak Tommy lebih memilih bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam situasi yang seperti itu. Ya. Nah, dan ini kan pernah terjadi, Pak. Pak Tommy pernah mengalami lebih dari 60%, lebih dari 50%. At that moment, apa yang Pak Tommy lakukan? Kalau untuk jangka panjangnya memang harus pasang target, nggak usah muluk-muluk, karena semakin muluk semakin panas dan hasilnya nggak semakin baik ya. Pasang target kecil. Kalau misalkan ternyata minus 60% berarti kan sisa 40%. Nggak apa-apa, dari 40% itu kita incar 10%, 10% dari 40%. Berarti incar
4% 4% aja. aja ya. Jadi Iya. tambah sedikit itu untuk jangka panjang nggak akan kerasa. Iya. Nah, kalau langkah jangka pendeknya kita memang harus breakdown yang Pak Heru bilang tadi, kalau misalkan ini mungkin keuntungan buat kita orang Bali ya, yang stay di Bali. Jadi kalau misalkan lagi penat atau lagi sumpek bahasa Jawanya, ya kita tinggal keluar, cari pantai terdekat, beberapa mungkin ada banyak pemandangan bulenya, Apa nih lalu maksudnya pemandangan bule yang bagaimana? mereka kan Tolong lebih lebih spesifik Pak, oh soalnya gitu. ya saya udah overthinking nanti ini kemana-mana pikirannya. Mereka kan lebih santai, mereka Oke. bisa jogging, renang, surfing, dan kita Yes, kalau yes. ke pantai kita cukup bayar parkir mungkin Rp2.000 aja, Iya. dan beberapa malah gratis juga. Jadi intinya apa istilahnya bisa relax atau refresh mind Ya. hanya dalam waktu 2-3 menit aja. Iya, itulah yang bisa dilakukan Pak Tommy ya. Pak Tommy, ini ada sedikit pertanyaan dari saya ini. Itu kan tadi kita hit risk kita. Ya. Kita kena resiko kita. Bagaimana pada saat kita trading hit take profit kita, tapi ternyata harga terus melanjutkan kenaikannya, misalkan kita buy, kemudian kita punya take profit, kemudian begitu kena take profit, harga naik terus. Apa yang dilakukan Pak? Kejar lagi apa gimana Pak? Ini menarik nih, soalnya banyak sekali yang bertanya juga sama saya, Pak, follow the trend apa follow terus apa gimana nih? Dari sisi Pak Tommy gimana Pak? Kalau dari Tommy enggak. Jadi ya? intinya Tommy punya patokan atau prinsip kan kita bukan apa bahasanya, kita bukan dewa lah yang bisa tahu titik tertinggi suatu harga atau betul. gimana. Intinya begitu sudah tercapai target kita, Tommy memilih untuk nggak melihat produk atau instrumen itu lagi dalam waktu yang cukup. Jadi mau naik, mau turun, kalau misalkan ternyata dia naik terus turun, nggak ada perasaan untung sudah tak lepas. Atau kalau naik terus, aduh sayang harusnya bisa dapat 20 malah cuma dapat 5. Perasaan-perasaan itu nggak bagus untuk jangka panjang, jadi Tommy pilih tutup aja sekian waktu nanti baru lihat lagi. Oke. Itu benar-benar wise ya, kayak gitu ya. Ya, well, kita bisa cerita bahwa ya itu berkat buat kita ya, cukup sampai di situ ya, walaupun ya lebih lagi ya. Don't ever to follow. Jangan pernah untuk mengejar harga. Tapi carilah saat yang tepat untuk masuk gitu ya. Pada saat harga running kuat naik misalkan seperti itu ya, kalau kita ikut kejar terus kan ada ya Pak ya, masa akumulasi, masa impulsifnya ada, koreksinya ada. Itu kalau kita kena trap itu, kita nggak tepat, ujung-ujungnya ya percuma. Oke, poin di sini adalah pada saat aktivitas trading kita tadi, all set by plan ya. Yes. Semuanya kita setup dengan berdasarkan rencana di awal supaya kita nggak masuk ke dalam jurang yang menyedihkan gitu. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin bukan pertanyaan ya, lebih mengarah kepada seorang Tommy yang memang hidup dari aktivitas tradingnya dan everything going well ya, dalam artian beribadah juga nyaman, kemudian jalan-jalan juga masih juga dapat, kemudian hasil trading aja tentunya ya itu yang paling utama ya kan, karena itu yang bisa menggerakkan semua aktivitas kita. Kira-kira apa yang bisa diberikan saran-saran untuk menjadi trading for living atau digital nomad versi Pak Tommy buat teman-teman sobat trader yang melihat podcast ini? Oke, kalau sarannya, kalau untuk teman-teman yang baru mungkin ya, jangan terburu-buru atau jangan membuat keputusan yang terlalu cepat yang nanti disesali kemudian. Kalau dari Tommy sendiri trading 2011 hingga 2017, berarti 6 tahun dan itu cukup intens, cukup detail dan dalam. Jadi setelah itu baru memutuskan. Walaupun mungkin hasilnya di tahun ke-4, ke-5, ke-6 itu sudah kelihatan, tapi Tommy tetap benar-benar play safe dan lihat dulu apakah bisa diukur, apakah bisa dibuat kehidupan, karena kalau teman-teman nanti menyikapi trading for living artinya sebagai pemasukan, kalau kita gagal berarti
hidup kita berhenti sampai sana. Iya. Lain dengan teman-teman yang mungkin anggap trading sebagai hobi atau trading sebagai pemasukan tambahan, sama sekali berbeda tekanan atau pressure-nya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum benar-benar kokoh, jangan terburu-buru. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah merasa yakin, punya risk management yang oke, tradingnya juga teman-teman nggak sering pakai feeling, tapi Iya, bisa cenderung pakai logika. logic dan istilahnya semua sudah ada sistemnya. Teman-teman mulai coba, karena kita nggak akan benar-benar tahu, Pak, kita capable for trading for living kalau misalkan kita masih bergantung pada sumber income yang Oh, lain. I see. Padahal Iya. mungkin begitu ternyata gantungannya ini dilepas, kita bisa benar-benar lebih lebih apa ya? Bukan lebih berharap, tapi lebih fokus dan lebih pay attention ke hal yang kita kerjakan. Oke, jadi sarannya adalah untuk berhitung kembali ya, Ya, memperhatikan benar-benar apakah sudah paham atau sudah memiliki satu catatan atau jurnal yang memang mengatakan bahwa ya sudah layak gitu, Anda layak dapat bintang gitu. Seperti itu ya Pak ya. yes. Oke, waktu juga akhirnya yang membatasi kita Pak Tommy. Thank you so much sudah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir pagi ini. Cukup menarik ya topik yang kita bahas hari ini dan semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman trader di mana di sini ada living legend atau living trader profesional yang memang income-nya berasal dari trading di forex seperti itu. Oke, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa disampaikan juga oleh Pak Tommy tentang trading for living. Semoga mendapatkan ide tentang ini semua untuk menimbang-nimbang kembali apakah saya ini seorang full trader atau saya mau menggantungkan hidup saya melalui trading, ditimbang kembali. Satu pesan dari saya, keep humble dan jangan mudah untuk memblame sesuatu atau menyalahkan sesuatu. Oke ya. Terima kasih Pak Tommy. Oke, Ya, makasih juga Pak Heri. teman-teman, sampai di sini terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara podcast MI Efek Denpasar selanjutnya. Terima kasih.